Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini pada perkuliahan e-learning yaitu bab 5 pelaksanaan. Setelah kemarin kita belajar tentang perencanaannya, kita sekarang belajar tentang pelaksanaannya seperti apa. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Muhammad Andian Nur Islam dan rekan saya Afid Lelis Damayanti dan satu lagi ada Koko Hendriawan. Dalam pelaksanaan, hal awal yang dilakukan adalah memilih anggota tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana program e-learning tersebut. Anggota tim dapat berasal dari berbagai departemen dan latar belakang yang berbeda. Seperti kemarin kita sebutkan dalam proses perencanaan itu ada project manager dan lain-lain. Adapun tahapan pelaksanaan dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan waktu pelaksanaan. Yang pertama ada project management. Tahap ini memerlukan keahlian project manager yang andal untuk memastikan koordinasi dan eksekusi pekerjaan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari tujuan dan strategi. Di mana di dalamnya ada beberapa poin yaitu jadwal, di mana jadwal ini akan berisi tentang tahap-tahap yang digunakan dalam menyusun aplikasi tersebut. Biasanya di dalam jadwal itu tersedia juga progres setiap hari, di mana nanti akan dihitung per tanggal. Project manager harus mengetahui seberapa fitur atau modular program ini memakan beberapa hari misalnya, atau juga progres yang lainnya harus diperhatikan di dalam situ. Di dalam jadwal juga diterapkan proses penginisialisasian UI dan UX, di mana itu adalah proses awal dalam membangun aplikasi. Sebenarnya ada pengerjaan aplikasi, di dalam itu juga ada coding dan lain sebagainya. Setelah itu ada mode tahap testing. Tahap testing ini berisi dari beberapa tahap, yang testing 1, lalu revisi 1, testing 2, revisi 2, dan ini juga tetap harus dituliskan dalam bentuk jadwal. Seperti itu. Yang kedua adalah anggaran. Dalam pengerjaan proyek harus didefinisikan anggaran setepat mungkin pada saat awal pelaksanaan. Nah, seperti itu. Dan setelah dalam mode tahap pelaksanaan, kita harus juga mengawasi seperti apa anggaran itu digunakan. Apakah sesuai dengan rencana atau melebihi atau kurang dari yang dianggarkan. Hal-hal seperti ini harus tetap diperhatikan sampai project management, bahkan sampai launching maupun post launch ini selesai. Yang ketiga kualitas. Kualitas ini sangat diperlukan mengingat tadi jadwal sudah didefinisikan di awal, maka jadwal dengan segala rinciannya itu harus menghasilkan juga kualitas. Tidak hanya dengan mengerjakan dan menghasilkan output, tapi kita harus juga memastikan bahwa output tersebut adalah mempunyai kualitas yang baik. Selanjutnya SDM. Di dalam pengerjaan aplikasi dilakukan oleh banyak orang, di mana sumber daya manusia ini berbeda-beda, cenderung bahkan setiap tim mempunyai tugas masing-masing, di mana di dalam tim tersebut juga akan mempunyai subtugas. Nah, seperti hal-hal seperti ini akan memunculkan kesulitan-kesulitan seperti misalkan ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, maka project management atau tanggung jawab dari project manager harus mengatasi hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi. Nah, dalam project management juga harus terus berkomunikasi dengan pihak eh, sponsor atau pihak yang menginginkan diadakannya e-learning. Nah, ini adalah tanggung jawab dari setiap anggota tim, bahkan tapi secara umum akan ditanggungjawabkan kepada project manager atau dalam proses project management tersebut. Selanjutnya ada pre-launch yang akan dijelaskan oleh saudari Afid. Launch ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan sebelum e-learning itu di launching. Yang pertama yang harus diperhatikan itu pada tahap ini kita harus melaksanakan kegiatan yang harus dipersiapkan sebelum peluncuran e-learning di organisasi. Jadi dalam membuat e-learning itu segala sesuatunya harus dipersiapkan. Yang kedua, organisasi harus memastikan produk e-learning tidak memiliki kelemahan atau kekurangan. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh satu organisasi. Yang ketiga itu melakukan usaha untuk menarik anggota organisasi untuk berminat menggunakan e-learning. Dari tindakan ini adalah tindakan promosi dari pihak organisasi untuk menarik peminat supaya menggunakan e-learning mereka. Selanjutnya ada launch, yaitu pada saat pelancingan e-learning tersebut. Pada tahap pelancingan ini, itu dilakukan kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua, peluncuran perdana bisa dilakukan melalui berbagai macam pendekatan dan cara baik yang besar maupun sederhana.
Jadi bisa dilakukan melalui seminar ataupun penyebaran brosur, pamflet, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Koko. Ini ada post launch. Pada tahap ini, organisasi harus menjaga tingkat keikutsertaan anggota dalam program e-learning dan cara menjaga kepuasan pembelajaran peserta pelatihan. Di post launch ini intinya itu setelah e-learning itu jadi kita untuk siapa. Terus kalau misalnya nanti ada revisi, entah ada uh, uh, apa untuk tingkat versi-versi yang akan datang untuk ditingkatkan lagi, ini nanti adanya di post launch gitu. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.